Pemirsa masih bersama kami dalam program Sakinah untuk kesempatan sore hari ini dan kita masih mengangkat tema membina komunikasi yang baik dalam keluarga. Tentunya masih bersama narasumber kita ada Ustadzah Titi Pujiati SPD MPD, anggota bidang dakwah Salimah Kota Kediri. Kita lanjutkan lagi Ustadzah. Sudah 3 yang terjawab, masih ada 3 lagi. Padahal ini nanti kaitannya masih banyak banget ya. Di antaranya adalah bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak ketika anak sudah terpengaruh dengan gadget. Nah, anak asik dengan gadgetnya sendiri, sementara orang tua juga begitu sibuk dengan handphonenya sendiri. Nah, ini juga seringkali menjadi momok ya untuk komunikasi yang baik antara keluarga. Monggo, silakan dilanjut. Ini berarti melanjutkan dulu sedikit yang 3-nya, iya. Habis itu. Oke, baiklah. Baik pemirsa KSTV, 3 yang lainnya apa nih kaulan yang baik-baik tadi ya, yang baik untuk kita praktekkan dalam membina komunikasi dalam rumah tangga atau keluarga kita. Yang ketiga adalah kaulan karimah. Kaulan karimah itu perkataan yang mulia. Jadi misalnya seorang anak kepada orang tuanya, kepada mbahnya, kepada semua orang yang lebih tua, berkata yang mulia, yang sopan, begitu. Itu kaulan karimah ya. Jadi tidak ada perkataan gitu yang dicontohkan dalam Quran, engkau disik nanti dulu dan sebagainya. Kemudian kaulan layinan. Kaulan layinan itu adalah perkataan yang lembut, Nah, dalam sirah itu Musa dan Harun itu diperintahkan oleh Allah berkata yang lembut kepada Firaun, pada penguasa yang lalim ya istilahnya seperti itu. Jadi orang tua juga sebaiknya juga mencontohkan kaulannya ya, kata-katanya, perkataan adalah kaulan yang layinan, yang lembut ya. Jadi pada anak-anak kita juga perkataannya yang lembut. Nah, kalau kita kasar akan dibalas dengan kasar. Jika lembut, nah itu pasti insya Allah akan berefek juga, anak akan melakukan yang sama, perkataan yang lembut dengan sesamanya, dengan yang lebih lebih mudah ya. Sayangilah yarhamuka man fil ardi yarhamuka man fis sama. Jadi barang siapa yang menyayangi yang di bumi maka akan disayangi sama yang di langit, begitu. Jadi Masya Allah, jadi perkataan-perkataan itu nular ya, yang lembut juga akan nular begitu. Yang terakhir nih kaulan maisuro. Kaulan maisuro itu adalah perkataan yang menggembirakan. Jadi jangan banyak-banyak kalimat yang menakutkan. Kalimat yang penuh dengan makan di bawah hantu. Di keluarga itu harus banyak-banyak kaulan maisuro yang menggembirakan. Sedikit-sedikit dirayakan. Masya Allah itu menggembirakan. Barakallah, alhamdulillah anak dapat apa sesuatu, nggak ada barakallahnya. Apa itu alama itu ya, kok cuman begitu. Ini harus yang sesuatu yang kita hindari. Kalimat-kalimat yang harusnya hadir dalam bisa didengar oleh para anggota keluarga adalah kaulan-kaulan yang maisuro, yang menggembirakan. Kabar gembira itu disampaikan oleh Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah supaya memberikan kabar gembira kepada semua umatnya, begitu. Makanya Islam disambut dengan gembira oleh para sahabat. Masya Allah. Begitu pula anak-anak kita, jika kita datang biar tersambut dengan gembira, itu gimana caranya? Bukan disewoti kita kalau datang, Bapak wis teko, waduh gitu ya. Tapi justru, Bapak sudah datang ya gitu. Disambut gembira gitu ya. Jadi apapun yang keluar dari ayah, kalimat-kalimat atau suruhan atau apapun perintah-perintah akan diikuti dengan nikmat sama anggota keluarga. Langsung begitu. Nah, sekarang kita pertanyaan tadi ya. Iya. Gimana caranya menjalin komunikasi ya, dengan anak-anak yang lagi kecanduan gadget, begitu juga orang tuanya. Kita praktekkan kaulan tadi. Insya Allah anak akan jauh dari gadget. Kenapa? Karena ayah ketika pegang gadget dia bisa ngasih alasan why saya pegang gadget. Ayah sedang bekerja nak. Oke. Kalau ayahnya sedang pegang gadget lagi main game, nah itu ya. Kaulan sadidah dikeluarin. Iya, ayah pegang gadget lagi main game. Jangan bohong. Jangan memutarbalikkan. Jangan memutarbalikkan. Begitu. Jadi ya harus jelas. Iya, jadi terus mengakui kesalahan. Ya udah
ini ayah lagi main gadget, main game ya. Udah tak turun dulu belajar dulu yuk supaya mungkin bisa seperti itu kali akhirnya ya. Kan begitu kalau kaulan sadida dipakai. Iya ya, kok ayah pegang HP lagi game ya? Kasih contoh dong. Oke, berarti harus gimana ya ayah? Akan menjadi suatu yang mengalir kebaikan. Jalan keluarnya maksudnya ya. Jalan keluarnya itu kebaikan. Ketika kaulan sadida diterapkan, mengakui bahwa ini harus di stop dan sebagainya. Anak juga demikian, kalau pegang gadget akhirnya akan memilih iya ya, aku udah kelamaan ya. Nah, dia akan berkata yang benar juga, apa adanya juga. Ini kaulan sadida kok ketika diterapkan efeknya anu banget ternyata ya. Karena nggak ada yang cari alasan. Semua harus apa adanya, terbuka, diakui dan mengatakannya pun dengan ma'ruf. Nah, begitu. Masya Allah, luar biasa. Gadget akhirnya bye-bye Gadget ya. Tapi ada loh kadang itu justru anak itu yang ketika bapak ibunya sudah membaik gitu, tapi justru anaknya itu menjadi pemberontak ketika diberitahukan yang baik-baik seperti itu, karena pernah melihat sendiri ya beberapa anak teman kayak gitu waktu mengadakan kunjungan atau arisan ke ibu-ibu kayak gitu. Dek sebentar toh ibu ada tamu, pinjam dulu sebentar. Anaknya mesti marah-marah, pintu dibanting, ada juga yang seperti itu. Nah, ketika seperti itu sebenarnya yang salah siapa? Enggak ada yang salah. Mama mungkin belum pakai kaulan maisuro. Ya harus keluarkan dulu jurusnya ya berarti ya. Yang menggembirakan. Dia bukan berarti berulah salah itu suatu hal yang salah. Dia kan lagi memang cari perhatian karena memang usia-usianya. Jadi beri aja dia kabar gembira. Adi mau mainan sama mama? Boleh habis ini ya. Nanti mainan apa? Yang ini gitu. Mau apa, mau dibikin apa nanti ya, boleh nanti ya gitu. Jadi ketika dijanjikan nanti mau ya nanti kemudian dipenuhi, insya Allah nggak akan ini. Karena apa? Karena mamanya juga tepat janji selalu. Kalau sekali kita udah model yang berbohong, mengingkari janji, ya anak akan ngereoknya itu setiap waktu. Cari perhatiannya, ada tamu lagi ngereok lagi. Tapi kalau sudah biasa dikasih janji kemudian kita tepati, biasanya janji yang kedua, ketiga dia sudah biasa. Ketika dia mulai menunjukkan nih, boleh nggak dek yang nanti habis ini, adek mau apa nanti? Oh, enggak boleh. Boleh sama tamu sebentar, boleh? Boleh. Jadi pasti dia mau juga. Emang bisa? Ya bisa, insya Allah bisa. Iya. Karena udah saya praktekkan. bisa beri mereka kabar gembira, kata Nabi begitu. Karena dia taunya tamu itu datang tidak menggembirakan bagiku karena mamaku bersama tamu begitu. Iya betul. Kasih dia kabar gembira yang lain yang jadi pilihan. Oh nanti begini tau kalau abis tamu pulang. Iya. Apalagi tamunya bawa jajan. Wih. Jadi tamunya bukan kabar duka tapi kabar gembira bagi dia. Malah dia mau dikondisikan. Iya. Jadi bisa harus menggunakan 6 jurus jitu yang harus diterapkan itu tadi ya. Oke, luar biasa. Ini penting banget peran orang tua sebenarnya ya, untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak sendiri itu. Oke Ustazah, kemudian kita berlanjutkan tentang keselisih pahaman antara si ayah dan si ibu. Kadang nih sering terjadi selisih paham sehingga sampai tidak terjadi komunikasi sampai beberapa hari kayak gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi hal yang seperti ini? Ayo kita pakai kaulan yang mana nih? Oke, jurus yang mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kaulan Karimah, bisa kaulan Baligo tadi yang menyentuh perasaan. Salah satu harus menampilkan itu. Nanti salah satu pasangan lagi dia akan melihat sesuatu peluang yang sebenarnya ada jalan keluar. Kan mereka bertengkar itu biasanya karena tidak melihat jalan keluar. Tapi ketika ada salah satu yang menggunakan kalimat yang mulia, memberikan penghargaan, kalimat-kalimat yang memberikan penghargaan pada misalnya seorang istri kepada suaminya, nanti suami akan melihat bahwa oh ternyata istriku ini menghargai aku banget dan meletakkan aku pada tempat yang Masya Allah gitu, karena diberikan tempat penghargaan yang tinggi gitu ya. Mungkin apanya dan sebagainya dilayani dan sebagainya. Kemudian cara menyapanya juga
penuh itu tadi penuh yang menyentuh ya menyentuh gitu. Jadi pasti akan ada kecocokan di hal yang mana. Apapun insya Allah kita coba sama-sama ya gitu. Jadi bisa menerapkan di antara ke-6 jurus jitu itu tadi. Iya, Allah sudah kasih itu. Ada 6 jurus jitu ya, harus diperhatikan. Dalam rumah tangga Islam, Masya Allah. Sehingga kaulan karimah, perkataan yang mulia, kaulan ma'rufah, kata-kata yang keluar hanya kata-kata yang baik, nggak ada kata-kata yang buruk. Kemudian kaulan layinan yang lembut, ya, kaulan baligh yang bentuk perasaan. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah keluarga Muslim idaman, Insya Allah banyak hadir. Sakinah mawaddah warahmah. Iya, banyak hadir di Kediri Raya ini. Iya, amin ya robbal alamin. Kalau nih biasakan yang terjadi nih seperti yang sering kali terjadi di sinetron tuh ya, yang namanya menantu ketemu dengan mertua ya dari awal udah nggak suka. Nah, bagaimana ketika keluarga ini akan menjalin komunikasi supaya mertua itu menjadi baik kepada menantu atau justru sebaliknya seperti itu? Sebenarnya yang paling bagus adalah berkata yang baik tadi itu ada contoh-contohnya. Tapi kalau nggak bisa kata baik, khawatir ini ya memang ada hadisnya berkatalah yang baik, falyakul khairan aw liyasmut atau diam. Jurus jitunya diam. Lebih baik diam. Kalau ini jurus terakhir kalau supaya ada yang merem dulu ya. Ada yang ngerem dulu. Sama dengan anak dan suami juga pasangan, kalau kita lagi belum siap, tahan dulu, diam dulu, supaya tidak keluar kata-kata yang buruk. Jadi justru nanti akan menimbulkan satu permasalahan baru. Iya, yang tadinya cuma satu masalah menjadi 2-3 masalah. Nah, kalau dengan mertua dan lain-lain, ya kalau tidak bisa lebih baik diam atau sekedar iya begitu ya. Jika menghadapi keluarga, baik itu anak ataupun mungkin suami ataupun istri, mereka yang lebih suka memendam sendiri segala sesuatunya daripada berkomunikasi, meskipun kita sudah pancing-pancing nih, apa sih yang misalkan ayah bebanin, cerita dong sama bunda, atau apa sih kak yang buat kakak kok jadi begini, tapi mereka tetap memilih diam. Nah, ini bagaimana? Sehingga justru jarak itu kan menimbulkan satu kesenjangan di antara keluarga. Jadi salah satunya harus terus konsisten ya. Tadi tetap konsisten. Terus menyapa, terus tidak mungkin jangan-jangan ada cara yang kita salah pilih. Misalnya tadi kan bertanya ya. Apa sih Kak? Coba tidak bertanya. Tidak pakai metode bertanya. Tadi metodenya berikan keteladanan, langsung langsung ini, atau ini udah dalam banget ya masalah konseling ya. Jadi konseling dalam keluarga. Jadi perasaan kita salah satunya adalah perasaan kita sampaikan ke dia. Misalnya, kakak terlihat murung, benar murung gitu. Jadi bukan pertanyaan yang lebih dahulu gitu. Ada sesuatu gitu. Nah, baru bertanya. Tapi perasaan kita ke dia itu bisa diungkapkan lebih dulu. Itu bisa juga. Bisa dicoba. Jadi dia akan mendengarkan sesuatu yang klik dengan dirinya gitu. Dia mungkin tidak bercerita karena belum klik saja. Sehingga dia memilih diam. Karena belum tentu aku bercerita dengan mamaku itu ngerti gitu. Ya kan? Dia tidak apalagi percaya. Jadul gitu ya. Tidak percaya. Tapi ketika dia begitu. Oke, mamanya mendengarkan, cerita lagi mendengarkan. Pasti insya Allah ada solusi, insya Allah pasti. Salah satunya sabar. Iya. Luar biasa lagi. Jadi kalau di antara sudah 6 kunci tidak bisa kita lakukan, berarti salah satu kunci yang terakhir kita adalah diam gitu ya. Tapi insya Allah 6 itu pasti sudah bisa. Sudah bisa membacakan segalanya ya. Mungkin enggak, dari pintu ke-1 sampai ke pintu ke-7. Ibaratnya seperti itu ya. Yang ke-7 tadi itu untuk pagar ya. Iya, tutup pagar. Supaya kita tidak kebelabasan berkata-katanya. Tidak terjatuh lagi kayaknya ya. Kita enak tapi di orang lain belum tentu enak, betul sekali. Pilih
Oke, luar biasa sekali Ustazah. Sebenarnya tema bahasan kita tuh banyak dan panjang banget pemirsa yang akan kita bahas di sini ya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita mohon maaf, mungkin next kita ketemu dengan Ustazah Titi, kita lanjutkan lagi di step kedua kali ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Sebelum Sama-sama. kita mengakhiri kebersamaan kita berdoa terlebih dulu. Monggo silakan agar sesuatu ilmu yang kita dapat hari ini berkah barokah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mendengarkan bersama Quran surat Ali Imran 26 27 dan dengan doa Robitoh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya ubadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqats ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa watikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasra suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Ya Allah, berkahilah keluarga kami dan keluarga muslim dimanapun berada. Amin. Selalu menjadi keluarga yang terdepan dalam memberikan contoh komunikasi yang terbaik dalam keluarga dan menjadikan keluarga sakinah mawadah warahmah dan terjadinya anak-anak yang soleh dan solihah, membawa kecerahan bagi umat sedunia. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian tadi kebersamaan kita di program Sakinah untuk sore hari ini bersama Ustazah Titi Pujiati SPD MPD, anggota bidang dakwah Salimah Kota Kediri dengan tema membina komunikasi yang baik dalam keluarga. Akhirnya saya Dewi Cia bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.